kepala aja. Iya ini apa ini? Itu aja yang dilihat dari sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Kalau gini berarti saya bisa ngomong dengan. Kalau gini kayak ngomong saya nggak dari sana. Baik, Bapak-bapak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat bergabung, selamat mengikuti Bapak Ibu program kita kursus Mindfulness 3 Nafas, menginjak pertemuan ke-6 ini ya, bukan ke-5, maaf ada ralat. Pertemuan ke-5 yang kita awali mulai dari hari Senin ya, Senin pas Selasa waktu itu ya. Nah ini kita sudah mulai menginjak ke praktek Bapak ya, ke masalah bagaimana menerapkan mindfulness 3 nafas ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama pertemuan kali ini tentang ibadah, yang kedua tentang keluarga, dan yang ketiga nanti tentang pekerjaan, karena 3 hal ini penting ya. Nanti setelah ada 3 hal ini Bapak Ibu nanti bisa menerapkan dalam banyak hal kegiatan. Nah, dalam ibadah ini saya akan mengambil salah satu contoh ibadah, yaitu ibadah sholat ya, sholat. Nanti endingnya adalah kita mendapatkan sholat yang khusyuk ya. Baik, saya sudah mengirimkan slide ke Bapak Ibu, ringkasan slide-nya, ringkasan apa yang saya sampaikan itu di slide, sudah saya bagikan di grup ya, grup kursus mindfulness 3 nafas. Saya berharap nanti lebih memudahkan Bapak Ibu dalam mengulang kembali atau melihat kembali apa yang menjadi inti apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Baik, saya akan mulai presentasikan agar waktunya bisa lebih efektif. Ya, oke Bapak Ibu, di presentasi ya. Kalau di YouTube tidak terlihat ya presentasinya, bisa buka buka ini sendiri di print out ya. Kalau di YouTube, kalau di Google Meet bisa melihat presentasinya. Nah, Bapak Ibu, di dalam sholat itu di ayat 45-46 surat Al-Baqarah. Nah, ini menegaskan tentang arti khusyuk ya. Menegaskan tentang arti khusyuk Bapak Ibu. Tentang arti khusyuk ya. Nah, arti khusyuk itu kalau di surat Al-Baqarah 46 yaitu siapa yang khusyuk? Orang yang khusyuk adalah
orang yang yakin bertemu dengan Tuhannya dan kembali kepada Tuhannya. Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Bapak Ibu, di situ di ayat itu menunjukkan ayat kekinian ya Bapak Ibu ya. Jadi bertemu dengan Allah dan kembali kepada Allah itu kalau dilihat dari tata bahasanya itu present tense, bukan past tense. Sehingga pertemuan dengan Allah dan kembali kepada Allah itu adalah saat ini dan di sini. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita kaji tentang mindfulness, bahwa kita berjumpa dengan Allah dan kembali kepada Allah itu ya saat ini. Ya, saat ini dan di sini. Nah, kemudian bentuknya adalah present tense, saat ini. Kemudian yang pertama, syarat khusyuk yang pertama itu adalah mulaqu rabbihim, bertemu dengan Tuhannya. Nah, bertemu dengan Tuhannya itu adalah satu bentuk kesadaran. Jadi bertemu dengan Allah itu, kalau kita sadar Allah, ya, kalau kita sadar Allah, berarti kita ini sudah bertemu dengan Allah. Ya, kalau kita sadar Allah, itu artinya kita berjumpa dengan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah? Ya, kita sadar Allah. Kita sadar Allah. Nah, memang kok kelihatan gampang gitu ya. Dengan hanya sadar Allah kita sudah berjumpa dengan Allah. Ya memang itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya itu yang sadar. Berarti kalau kita sadar, maka akan mengenal Tuhan, sadar Allah, mengenal Tuhannya. Berarti kalau kita sadar Allah, maka kita ya mengenal Allah, berjumpa Allah, gitu. Nah, karena memang di dalam sholat ini kita, di dalam ayat ini, kalau kita pengen khusyuk, ya, kalau kita pengen khusyuk, maka kita harus sadar Allah selama sholat. Mulaqu rabbihim, berjumpa dengan Allah, ya, berjumpa dengan Allah. Baik, berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah kembali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada Allah ini merupakan salah satu bentuk acceptance atau sikap menerima. Ya, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Allah mau memberikan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Allah mau memberikan C atau memberikan D atau memberikan A, itu kita terima. Artinya kita kembalikan kepada Allah. Yes, Allah lah, sudah saya terima. Ini salah satu bentuk acceptance. Jadi yang pertama di dalam sholat khusyuk, bagaimana mengaplikasikan mindfulness dzikir nafas ini? Yang pertama adalah aware, sadar. Yang kedua adalah acceptance, menerima. Ya. Jadi kuncinya ini Bapak Ibu. Jadi kalau khusyuk di dalam ibadah sholat, ya, khusyuk di dalam ibadah sholat itu cukup simpel, cukup sederhana kalau mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46, di situ disebutkan dengan sangat jelas. Kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini general, khusyuk ini tidak hanya sholat, khusyuk ini semua hal. Kita makan khusyuk, berjalan khusyuk, dzikir nafas khusyuk, apalagi semuanya. Nah, khusyuk itu memiliki dua ciri, ya, memiliki dua ciri, yaitu aware, sadar, dan acceptance, menerima. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam praktek sholat, jika Bapak Ibu sudah bisa aware dan accept, ya, sadar di dalam sholat dan menerima di dalam sholat, maka itu sudah dikatakan khusyuk. Tapi pikiran masih kemana-mana Pak, ya misalnya. Tapi telinga masih mendengar Pak. Nah, Anda sadar dan acceptance enggak? Sadar dan menerima enggak? Iya, saya sadar dan menerima. Nah, itu khusyuk. Itu sudah khusyuk.
Nah, dan Bapak Ibu, bahwa kita kemarin sudah memperbincangkan bahwa inti dari mindfulness adalah awareness, acceptance, dan current moment atau di sini dan saat ini. Sedangkan di ayat ini current momennya itu ada di bentuk present tense, bahwa berjumpa dengan Allah itu adalah saat ini dan di sini. Kemudian ada awareness-nya yaitu mulaku rabbihim, dan ada acceptance-nya wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Cukup mudah Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ternyata kajian mindfulness kita di zikir nafas ya, itu nantinya bisa kita aplikasikan di dalam sholat. Nah Bapak Ibu melatih mindfulness zikir nafas itu tujuannya adalah agar mindful. Bapak Ibu melatih mindfulness zikir nafas tujuannya adalah agar awareness, agar acceptance. Melatih awareness, melatih acceptance. Nah kalau dua hal ini, awareness and acceptance, ya, sadar dan menerima ini sudah terlatih kita di dalam zikir nafas, maka tinggal diterapkan di dalam sholat. Ya, bukan begini Bapak Ibu, bukan di dalam sholat kita baca hu Allah, bukan. Yang kita gunakan di dalam mindfulness zikir nafas untuk sholat yaitu awareness-nya dan acceptance, aware dan accept, ya. Baik Bapak Ibu, itu inti yang saya bicarakan. Nanti Bapak Ibu akan saya ajak untuk masuk ke dalam gerakan dan bacaan sholat. Saya kira ya intinya sama, nanti akan awareness dan acceptance. Nah, kata kunci ini kalau sudah Bapak Ibu pegang, maka dari mulai takbir sampai salam Bapak Ibu akan paham. Ya, tolong ini dicermati betul-betul karena dasarnya jelas sekali, Al-Baqarah 45 sampai 46. Jadi Bapak Ibu, untuk sholat khusyuk, ya, untuk menjadi sholat khusyuk, sholat kita agar khusyuk, ya, cukup mudah ternyata ya dengan metode mindfulness zikir nafas ini, dengan menerapkan mindfulness ini. Oke. Iya ya, suara lebih bagus di YouTube ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa, ini saya juga masih coba-coba. Baik. Saya akan lebih keraskan lagi ya. Nanti kalau ini suara kurang jelas ya Bapak Ibu bisa menyaksikan siaran ulangnya di YouTube yang nanti ini sedang live juga. Baik. Sholat ini wajib Bapak Ibu. Betul nggak? Sholat ini wajib. Jadi kalau tidak khusyuk, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, kalau kita khusyuk, kalau kita melihat ayat 45, Basta'inu, mintalah tolong kepadaku dengan jalan sabar dan sholat. Ya, wasta'inu bisobri wa sholah wa innaha lakabiratun. Tapi ya sabar dan sholat itu berat. Lakabiratun ila alal khasyiin. Nah, ila alal khasyiin itu kecuali bagi mereka yang khusyuk. Nah, kalau kita khusyuk, maka kita bisa sabar dan sholat dengan benar. Kalau kita bisa sholat sabar dan benar, maka kita akan diberi pertolongan Allah. Nah, ini yang ternyata sholat khusyuk itu bisa menurunkan pertolongan Allah. Syaratnya awareness dan acceptance. Syaratnya sadar dan menerima. Baik ya. Ini ayat ini menarik Bapak Ibu. Ya, ternyata ya cukup simpel gitu loh. Cukup simpel dan ternyata juga Rasulullah itu mengajarkan mindful. Allah itu juga mendidik kita untuk mindful. Bayangkan coba Bapak Ibu. Ini kalau dicermati betul oleh umat Islam di seluruh dunia, ya, kalau semua orang mencermati ini maka akan khusyuk semua Bapak Ibu.
Dan kalau sudah khusyuk, luar biasa. Ya, Ibu. Ya, ayatnya sederhana. Jadi kalau khusyuk itu mungkin kita mungkin kita masih kurang dulu sebelum mengenal ayat ini itu ya sudah mengenal ya, tapi mungkin pembahasannya tidak pakai mindfulness, itu nggak menyangka gitu loh kalau sholat khusyuk itu mudah gitu, simple gitu, gampang gitu loh, simple dan mudah. Baik. Nah, ini Islam itu sudah mengajarkan mindfulness kepada kita 5 kali sehari, wajib minimal mindful. Ibu. Cuma kan jarang dibahas dulu mindfulness-nya. Ternyata kalau orang banyak yang mengatakan bahwa berjumpa Allah itu nanti, kalau di akhirat. Ternyata ayat ini tidak menyatakan nanti, Bapak Ibu. Sekarang. Current moment, here and now. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa bagi kita di dalam Islam ini. Kalau orang Barat begitu bangganya dengan mindfulness, orang Buddha juga begitu bangganya dengan meditasi, yoga. Nah, kita ini sholat ini ternyata mengajarkan mindfulness, Bapak Ibu. Mari kita kembangkan, mari kita gaungkan, Bapak Ibu. Jadi orang Islam tidak belajar ke agama lain untuk mendapatkan ketenangan. Loh, ini kenyataan, Bapak Ibu. Orang Islam belajar yoga, orang Islam belajar meditasi, orang Islam belajar mindfulness dengan metode agama lain. Ternyata di dalam Islam ini sudah ada mindfulness. Di mana? Di sholat. Coba tiap hari kita lakukan. Ya, tiap hari kita lakukan. Ya kalau dikir nafas sih nggak begitu ya. Sedikit. Tapi kalau sholat coba. Orang Islam wajib sholat. Orang Islam wajib menjalankan sholat. Nah ini yang Bapak Ibu harus kita cermati. Dan harus kita pelajari ya. Mulai saat ini, detik ini, Bapak Ibu yang menyaksikan diskusi kita lewat YouTube, lewat Google Meet, atau siaran ulang, niatkan sholatnya mulai sekarang harus sholat yang mindful. Sholat yang ada unsur sadarnya dan unsur menerimanya. Baik, sekarang kita slide ke berikutnya, keempat. Bapak Ibu. Jadi mindfulness pikir nafas untuk ibadah itu, mindfulness sendiri itu mengaktifasi adanya kesadaran. Sedangkan pikir nafas itu mengaktifasi sadar Allah. Nah, ibadah kita itu harus disertai dengan kesadaran dan penerimaan. Sadar dan ridho, sadar dan nerima gitu ya. Sadar dan nerima itu kuncinya. Ya. Sebenarnya nanti Bapak Ibu kalau kita di ibadah yang lain seperti ibadah haji, ibadah puasa, itu semuanya juga kuncinya ada di dua itu. Sadar dan nerima, sadar dan ridho. Ya, Bapak Ibu, makanya ada ikhlas. Orang ikhlas itu berarti ridho. Kalau enggak ikhlas berarti enggak ridho. Baik. Baik Bapak Ibu. Oke. Maka yang digunakan di dalam sholat adalah kesadarannya ya, bukan ketika sholat membaca hu Allah. Baik Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, mari kita bahas mindfulness sholat. Jadi menyadari Allah di dalam sholat. Nah ini. Dan ditegaskan di dalam ayat lain, akimi sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk menyadariku. Bukan untuk mengingatku Bapak Ibu. Ya, tapi menyadariku. Kalau ingat apanya yang diingat dari Allah Bapak Ibu. Emang bisa mengingat-ingat Allah. Pernah ketemu Allah wujudnya. Allah nggak berwujud. Sesuatu yang tidak berwujud nggak mungkin tersimpan di dalam otak. Dan sesuatu yang tidak disimpan di otak tidak mungkin bisa kita
ingat. Jadi kata ingat itu mulai sekarang kita ganti ya Bapak Ibu. Jangan pakai kata ingat, pakailah kata sadar. Selama umat Islam menerjemahkan, terutama di Indonesia, ya, selama umat Islam menerjemahkan zikrullah itu adalah ingat Allah, nggak akan bisa khusyuk, nggak akan bisa mindful. Ya, rubahlah kata itu penting Bapak Ibu. Semuanya berangkat dari kata. Kalau kita menggunakan ingat Allah, kita akan ingat tulisannya, hurufnya, alif, lam, lam, ha, dan Allah bukan huruf. Kalau kita menggunakan ingat Allah, maka kita akan mengingat alam semesta. Padahal Allah itu bukan alam semesta. Allah itu Allah yang laisa kamitslihi syai'un, dan itu hanya bisa hanya bisa disadari, tidak bisa diingat. Ini yang sudah saya ulang-ulang ya Ibu. Ya, memang kita ini terlanjur terjemahan Quran itu dikeluar itu ingat Allah 100% gitu. Padahal itu salah. Loh, saya berani menyalahkan karena saya belajar ilmu psikologi Bapak Ibu. Mungkin kalau saya nggak belajar ilmu psikologi, nggak sampai pemahaman sampai seperti itu. Dan Bapak Ibu kan juga membenarkan kalau ingat itu adalah remember. Nggak mungkin kan remember Allah. Emang pernah ketemu Allah atau recall Allah? Ini nggak mungkin dong. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sholat itu adalah satu bentuk komunikasi Bapak Ibu. Komunikasi yang kita ajak komunikasi itu melalui jalur kesadaran, ya, bukan jalur pikiran. Karena Allah, zat Allah tidak bisa kita pikirkan. Kemarin di surat Ibrahim ya, ayat 10 apa ya Bapak Ibu? Bahwa kita tidak bisa memikirkan zat Allah. Nah, berarti kita tidak bisa mengingat Allah, tidak bisa, tidak mungkin. Tapi apakah kamu ragu dengan Allah? Ya enggak. Karena apa? Menggunakan kesadaran. Tapi kalau enggak menggunakan kesadaran, pasti ragu Bapak Ibu. Pasti salah, pasti tersesat pikirannya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi, sholat itu terbentuk komunikasi, dan komunikasi di dalam sholat itu diwujudkan dalam bentuk bacaan dan gerakan. Nah, bacaan dan gerakan inilah Bapak Ibu mulai kita gunakan untuk proses menyadari. Nah, bacaannya disadari, gerakannya disadari, dan itulah khusyuk. Ya, kadang orang nggak sadar dengan apa yang dibaca kok Bu. Coba. Allahu Akbar, kesadarannya kemana coba? Nggak kemana-mana, atau malah menyadari yang lain. Ketika sujud, kesadarannya kemana coba? Nggak kemana-mana, atau malah menyadari yang lain. Nah, ini mulai sekarang kita mulai mindful Bapak Ibu. Ya, mulai mindful. Mulai mindful itu menyadari ketika sholat. Sadarnya aktifkan dulu. Sadar Allah, kemudian Allahu Akbar. Mereka punya Bapak. Oke, itu ya. Nah, itu bentar saya menonaktifkan dulu. Baik. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nanti berarti latihannya adalah di proses menyadari ini Bapak Ibu. Bagaimana ini kita terapkan ke dalam bacaan dan gerakan. Bacaan dan gerakan, hingga kita bisa mencapai khusyuk. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana kita menyadari gerakan takbir Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini artinya bukan Allah Maha Besar, bukan Allah terbesar Bapak Ibu. Allahu Akbar kalau diawali dengan huruf alif ya, akbar gitu. Berarti itu adalah kalau dalam tata bahasanya itu berarti lebih besar. Bukan terbesar tapi lebih besar. Artinya apa lebih besar itu? Itu merupakan kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, karena bahasa Indonesia nggak ada apa degree of comparison itu nggak ada. Ini kalau di dalam bahasa Inggris itu Allah is the greater.
Allah is the greater. Allah lebih besar dari apapun. Bukan Allah maha besar. Bukan Allah terbesar. Karena terbesar itu pasti dibatasi oleh pikiran kita, Bapak Ibu. Yang namanya itu masih bisa dicerna, tapi kalau lebih besar itu nggak bisa. Karena lebih besar daripada apapun. Itu sebenarnya arti yang sebenarnya. Ya, ini juga revisi dari terjemahan Al-Quran. Allah Akbar itu Allah lebih besar. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ya para penerjemah karena sudah menerbitkan banyak buku terjemahan jadi enggan untuk memperbaiki terjemahannya, padahal itu menyesatkan. Wah, kok kata-katanya medeni Pak, menyesatkan. Ya menyesatkan betul ya. Lebih besar dan maha besar itu kan beda toh. Zikrullah, ingat Allah dan sadar Allah itu juga beda kan. Nah, itulah. Nah, takbir Bapak Ibu. Takbir itu bagaimana kita menyadari Allah yang lebih besar. Jadi sadar Allahnya langsung diaktifkan. Ketika nanti Bapak Ibu sudah terlatih mindfulness pikir nafas, maka kesadarannya ini sudah terlatih, kemudian langsung sadar Allah. Ketika sadar Allah langsung aja menyadari bahwa Allah lebih besar daripada apapun. Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar, kesadaran kita langsung menyadari Allah yang lebih besar daripada apapun. Selam. Ya, dan kalau kita bisa menyadari Allah lebih besar daripada apapun, kosong, gitu ya. Karena lebih dari apapun udah nggak bisa, ini nggak bisa nyerna lagi. Allahu Akbar gitu. Nah, tapi kita sadar, kosong tapi sadar nih. Nah, ya, yang kosong tuh sininya. Kesadarannya tetap menyadari yang kosong gitu, sehingga kita bisa. Baik, kemudian berdiri. Berdiri dalam sholat itu menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Ini yang penting. Kita ini berhadapan dengan Allah. Ini wajahtu wajahiyya lilladzi fataros samawati wal ardh. Hadapkan wajahku kepada wajah yang menguasai langit dan bumi. Langit dan bumi itu kesadaran yang menguasai. Yang menguasai berarti pakai mindful. Bukan kita menghadap kepada langit dan bumi. Bukan menghadap pada alam semesta, tapi menghadap yang menguasai alam semesta. Ini mindful. Kalau nggak mindful nggak bisa. Bapak Ibu kalau nggak mau belajar mindfulness nggak akan bisa sholat dengan benar. Wah, kejem ini mulai menyalah-nyalahkan ini. Ya, menyalahkan untuk kalangan sendiri saja ya Bapak Ibu. Ini sudah memotivasi gitu loh. Ya, mudah-mudahan ya nggak cocok jangan mendengarkan ceramah saya. Ini kita memotivasi gitu ya. Motivasi untuk kalangan kita sendiri bahwa kalau kita nggak belajar mindful itu kita tidak akan bisa untuk menyadari yang menguasai alam semesta. Ini wajahtu wajhiyya lilladzi fattaros samawati wal ardh. Ya, menguasai alam semesta. Alam semesta aja kita mentoknya di mana sih, galaksi-galaksi sampai apa gitu. Dah itu ada kan. Nah itu yang menguasai itu Bapak Ibu. Ayo, kalau nggak pakai kesadaran pakai apa coba? Kalau nggak pakai mindfulness, kalau nggak dilatih mindfulnessnya pakai apa coba? Ya kan? Baik. Nah, berhadapan, betul berhadapan Bapak Ibu. Nah sekarang yang ketiga adalah menyadari diri sedang mematuhkan diri di hadapan Allah. Ketika rukuk Bapak Ibu. Allahu Akbar. Nah ini menyadari bahwa saya sedang patuh di hadapan Allah. Menyadari bahwa saya sedang patuh di hadapan Allah. Ya. Baik. Menyadari bahwa kita sedang memantaukan diri di hadapan Allah. Itu juga perlu disadari. Jangan hanya fokus di bacaan. Bacaan itu biar dibaca sama otak. Bacaan itu biar diartikan di otak gitu loh. Tapi kesadaran tetap bahwa saya sedang mematuhkan diri di hadapan Allah. Nah, kemudian sujud i'tidal. I'tidal ini Bapak Ibu menyadari
bahwa semua alam semesta ini memuji Allah. Menyadari alam semesta ini memuji Allah. Ada Allahnya. Ya, memuji Allah. Karena apa? Karena rasa syukurnya. Rabbana walakal hamd. Berarti kan ada memuji, seluruh alam semesta ini memuji. Rabbana walakal hamd. Ya. Kemudian sujud. Sujud ini adalah menyadari diri sedang berserah diri kepada Allah. Jadi kita sujud itu sedang berserah. Betul-betul berserah, menyadari bahwa kita sedang berserah. Nah, keberserahan diri kepada Allah ini, ya, keberserahan diri kepada Allah ini yang kalau nggak kita sadari ya, kita berserah kepada siapa, gitu ya. Kita berserah kepada siapa kalau tidak kita sadari bahwa kita hanya berserah diri kepada Allah. Itu sampai kita menyadari itu. Nah, menyadari. Kemudian ya, iftiros, menyadari diri sedang minta kepada Allah. Nah, ini juga yang kadang-kadang itu kita nggak sadar gitu loh. Kita taunya itu berdoa itu di saat sujud terakhir gitu. Padahal minta itu di duduk iftiros, Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, doa di dalam sholat itu di duduk iftiros, bukan di, ya, di duduk terakhir ya ada pemahaman seperti itu. Tapi sebenarnya duduk iftiros itu doa. Rabbi firli, ampuni saya ya Allah, warhamni, kasihani saya ya Allah, wajburni, itu minta semua. 8 hal itu minta semua. Maka kita menyadari bahwa kita sedang minta gitu loh. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika kita dengan kesadaran dan penerimaan, aware dan accept, itu kita memang nggak bisa cepat-cepat, kecuali mahir ya, kecuali sudah mahir, sudah expert. Ya kalau baru belajar bacanya Rabbi fili warhamni wajibuni warfani wadini warjuni wafini wafuani, kesadarannya itu nggak terkejar, Pak. Kayak kesadarannya itu mau mengejar itu kesulitan itu loh. Rabbi fili warhamni wajibuni warfani wadini warjuni wafini. Nah, ya. Rabbi firli disadari, warhamni disadari, wajibuni. Nah, itu mindful. Apakah kalau nggak mindful sholatnya batal, Pak? Ya enggak. Karena mindful khusyuk itu bukan syariat. Artinya apa? Itu bukan wajibnya sholat. Kalau nggak gini batal. Ya, kalau nggak baca Fatihah batal itu. Tapi kalau tidak mindful, tidak khusyuk, tidak sadar, ya nggak apa-apa. Tapi ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa ya pokoknya 1 detik lah harus ada sadar Allahnya, 1 detik saja. Penak banget ya, 1 detik saja. Kalau saya ya, mari kita berusaha untuk seluruh sholat kita itu mindful ya, berusaha. Jangan setelah kita bisa sholat ya, bisa sholat itu terus mengabaikan mindfulness-nya. Ya, kadang-kadang kita itu mengabaikan, gampang nih bahasa Jawa nih ya, gampang nih mengabaikan ihsan, serah penting. Ora ihsan ya ora dosa. Ora sadar Allah ya ora dosa gitu. Ya memang gitu loh. Tapi bagi orang-orang yang khas ya, orang yang khusus itu ora sadar Allah ya kita berlatih lah Bapak Ibu ya. Dan tahiyat. Nah, tahiyat ada tahiyat ini agak lengkap ya Bapak Ibu, ada doanya, ada ikrarnya kepada diri kita, kepada Rasulullah, kemudian juga mendoakan orang-orang soleh dan seterusnya, ada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Nanti tinggal kita sadari aja. Baik, sekarang menyadari bacaan. Tadi gerakan ya Bapak Ibu, sekarang bacaan.
Nah inilah problem kita itu loh. Maunya khusyuk tapi nggak tahu artinya. Ayo Bapak Ibu, sudah tahu artinya sholat belum? Dari mulai takbir sampai salam. Ya. Ayo coba ini. Saya kan dulu juga trainer sholat khusyuk Bapak Ibu. Awal masuk saya berkecimpung di dunia dunia maya. Itu menjadi trainer sholat khusyuk. Buku saya ada tuh, buku saya tentang sholat khusyuk itu ada. Mana ya? Nggak ada. Bapak Ibu bisa pesan buku saya tentang sholat khusyuk. Saya pernah melatih di sebuah institusi pendidikan perguruan tinggi gitu ya. Dan perguruan tingginya itu Islam Bapak Ibu. Saya melatih dosen-dosennya, ya. Dosen-dosennya loh Bapak Ibu. Saya tanya, lebih pilih apa? Ampuni saya, warhamni, kasihnya wajibur nih, mulai nggak tahu. Apa ya Pak ya? Wajibur nih, warfani, wah nama nggak tahu. Lebih pilih warhamni, wajibur nih, warfani, wahdini ada yang tahu sebagian. Warzukni, ya, hampir tahu pun masalah rezeki itu mesti tahu semua. Warzukni, wa'afini, wa'fuani. Ternyata Bapak Ibu, mayoritas itu tidak menyadari gitu loh, tidak tahu artinya ya. Ayo artinya aja nggak tahu, bagaimana mau menyadari, bagaimana mau mindful. Ya. Orang Islam ini memang ini kan, sebenarnya tinggi gitu loh. Qurannya aja nggak ada yang dibaca apa seperti kitab Injil gitu, ada langsung terjemahan gitu, langsung Arabnya. Tapi sayangnya mereka tidak tahu artinya, itu sayangnya itu. Sampai sholat aja yang dilakukan setiap hari itu juga tidak diketahui artinya. Kalau tidak tahu artinya, bagaimana mau paham? Kalau tidak tahu artinya, bagaimana mau paham Bapak Ibu? Ya nggak bisa. Syaratnya paham itu artinya dulu, betul nggak? Nah, kemudian syaratnya sadar itu harus paham. Padahal syaratnya khusyuk itu harus menyadari. Orang bisa khusyuk kalau menyadari artinya. Orang bisa menyadari artinya kalau dia paham artinya. Dia paham artinya kalau dia tahu artinya. Sekarang tahu artinya saja enggak. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak ada perubahan apapun orang yang sholat. Orang yang sholat sejak puluhan tahun yang lalu sampai saat ini akhlaknya ya gitu-gitu aja. Karena apa ya? Karena artinya aja nggak tahu. Dia dianggap lulus TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, kalau sudah bisa bacaan dan gerakan dengan benar. Ngerti tahu nggak tahu artinya, TPA nggak mau ngurusi lagi. Nah ini Bapak Ibu, mari nanti Bapak Ibu ya, tentang gerakan kan sudah tadi ya. Sekarang bacaan Bapak Ibu harus tahu artinya, harus belajar tahu artinya. Di tuntunan sholat itu sudah banyak, di internet juga sudah banyak. Apapun yang Bapak Ibu baca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya, atau Allahu barakafiru walhamdulillah katsira, itu mesti harus tahu artinya. Ya. Nah Bapak Ibu, jadi sebenarnya Bapak Ibu selain menyadari itu juga diterima. Menerima Allah lebih besar daripada apapun, menyadari dan menerima Allah lebih besar daripada apapun. Allahu Akbar. Kemudian menyadari dan menerima bacaan, menyadari dan menerima gerakan. Itu Bapak Ibu kesimpulan pada pertemuan kali ini ya. Oke, saya akan nih. Baik. Saya sudah stop sharingnya Bapak Ibu ya. Atau sudah dari tadi stop sharingnya saya? Oke Bapak Ibu, 30 menit saya presentasi. 30 menit lebih ya. Baik, silakan kalau mau diskusi Bapak Ibu. Yang terutama ada di Google Meet. Di YouTube boleh ya. Di YouTube boleh juga dengan menuliskan komen. Ya, mudah-mudahan bisa saya balas dengan cepat. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan.
Ada yang angkat tangan belum ini? Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam Pak Ade. Pak Pur menyimak pelajaran-pelajaran yang lalu-lalu ya Pak Pur. Iya. Bahwa sebelum kita awareness itu harus didahului oleh positioning gitu ya Pak. Iya. Kemudian setelah positioning, awareness, kemudian kita lanjutkan dengan melakukan atau menerima itu, actionnya ya. Iya. Nah, kaitannya dengan sholat, positioningnya di mana begitu Pak? Karena khusyuk ataupun tidak khusyuk itu adalah kehendak Allah ya begitu Pak. Kalau memang kita tidak dikehendaki untuk khusyuk ya kita positioningnya ya harus menerima begitu ya Pak ya. Harus menyadari bahwa sholat untuk khusyuk itu adalah tidak mudah. Baru kita, ya Allah aku menerima memang atas keadaan tersebut, kemudian letting go. Nah, apakah seperti itu Pak yang dimaksud tadi Pak? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau melihat ayat tadi Pak Adi ya, melihat ayat Al-Baqarah 46, orang yang khusyuk adalah orang yang yakin, yang sadar sedang berjumpa Allah, dan orang yang sadar bahwa kembali kepada Allah. Jadi sadar itu sebenarnya kita ini mau sadar apa enggak sih, gitu loh Pak. Itu khusyuk. Jadi mungkin perlu dipahami bahwa khusyuk di sini itu berbeda dengan rasa khusyuk. Mungkin yang dimaksud Pak Ade adalah rasa khusyuk. Rasa yang ditimbulkan karena kita sadar dan menerima. Muncullah rasa khusyuk. Sehingga kalau sudah rasa khusyuk itu given. Given itu pemberian. Nah, di ayat 46 itu bukan given, itu bukan rasa khusyuk, tapi itu adalah bagaimana caranya khusyuk, how to. Sehingga kalau how to itu Allah memberikan kesempatan kepada kita. Sebenarnya Allah mau mengatakan gini, kamu mau sadar enggak? Kalau kamu mau sadar dan mau pasrah, maka kamu termasuk sudah bisa khusyuk. Perkara rasa khusyuk itu ya kita terima, Pak. Kita acceptance, kita menerima. Misalnya, Pak, saya sudah sadar Allah ketika sholat dan saya menerima dan saya pasrah di dalam sholat, tapi kok nggak ada rasa khusyuk? Ya itu diterima karena rasa khusyuk itu adalah given, pemberian Allah. Mungkin ya kita melakukan mindfulness tapi kok nggak ada rasanya, ya sudah diterima karena rasa itu kan bukan rekayasa Pak, gitu Pak. Ya. Nah, rasa itu bukan rekayasa. Kalau rekayasa ya, karena rasa itu Allah kasih nih. Nanti suatu saat pasti kita diberi rasa. Nih rasanya, nikmatnya masya Allah. Diulang kok nggak bisa lah. Kamu mengharap itu. Kalau diharap nggak akan muncul. Pada akhirnya kita akan mencapai seperti itu ya Pak. Ya, mencapai apa Pak? Mencapai rasa, mendapatkan rasa. Ya artinya bahwa yang khusyuk ataupun tidak khusyuk ya nanti kita akan juga tahu bahwa Allah juga akan memberikan begitu. Artinya bukan usaha kita tapi Allah lah yang akan memberikan. Kalau memang Allah memberikan akan diberikan, tapi kalau memang Allah belum memberikan ya kita terima kan gitu, yang acceptance itu kan begitu. Kalau kita kita sudah sadar Allah, kita sudah acceptance, kita sudah awareness di dalam sholat, tapi tidak diberi rasa khusyuk. Kita sudah khusyuk Pak, tapi tidak diberi rasa khusyuk, ya wes enggak apa-apa. Apakah nanti kita selamanya enggak diberi? Ya enggak tahu. Apakah nanti juga diberi? Ya enggak tahu, karena itu urusan Allah. Urusan kita adalah sadar dan menerima di dalam sholat. Gitu Pak Ade ya? Iya Pak. Iya Pak. Baik, Pak Abdul Muthalib, silahkan yang sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Mohon penjelasan lagi sedikit lagi masalah menerima tadi Pak Pur. Apakah kalau memang kita selama ini tidak khusyuk, ya kita terima ya memang seperti itu Pak Pur selama ini. Nah, apakah yang kita terima itu ketidakhusyukannya atau yang kita terima itu amanah sholatnya? Yang pertama. Yang kedua, masalah tadi Pak Pur mengatakan bahwa banyak yang tidak mengetahui arti daripada apa yang kita baca di dalam sholat tersebut. Nah, dalam hal ini Pak Pur, apakah kita terjemahkan? Misalnya kita mengangkat takbir, Allahu Akbar, Allah lebih besar dari apapun di dalam hati kita tentunya. Kemudian misalnya kita membaca inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati dan seterusnya. Apakah kita terjemahkan juga bahwa saat ini pada momen ini kita berhadapan dengan yang menciptakan langit dan bumi seperti itu? Apakah hanya intisarinya saja seperti itu bahwa kita berhadapan dengan Allah? Pak Purmon, Ya. apa nama? Baik, Pak. Baik, Pak Abdullah Muthalib. Ya. Pak, itu seperti yang saya jelaskan di Pak Ade tadi bahwa yang kita terima itu adalah amanah sholat. Dan yang kita terima adalah apa-apa yang diberikan Allah ketika kita sholat. Yang saya sampaikan itu adalah how to, bagaimana caranya kita bisa khusyuk. Ini belum membahas rasa khusyuk loh Pak. Baru caranya untuk khusyuk. Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa yang khusyuk? Yang khusyuk itu adalah orang yang awareness dan acceptance, orang yang sadar Allah dan menerima Allah di dalam sholatnya. Gerakan bacaan itu diterima. Nah, kok nggak ngerasain apa-apa? Ya udah apa-apa, karena itu sudah rasa, itu sudah pemberian Allah Pak. Yang namanya rasa itu, jadi kita ya wis nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Ada rasanya, nggak ada rasanya, nggak masalah gitu ya. Kemudian masalah penerjemahan. Jadi kita tahu artinya di luar sholat. Ketiga, di dalam sholat kita nggak perlu menerjemahkan karena sudah tahu artinya. Gitu Pak ya. Pak Abdul Muthalib bisa berapa bahasa? 2, bahasa daerah, bahasa Indonesia. Iya toh Pak. Bapak, kita ketika bicara bahasa daerah atau bicara bahasa Indonesia itu nggak perlu diterjemahkan ke bahasa daerah untuk paham, oh bahasa daerahnya seperti ini kan gitu ya Pak. Gitu Pak. Baik Pak Pur, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Abdul. Iya. Sekarang pertanyaan, saya batasi pertanyaannya sampai Pak Oka. Kemudian Pak Ibnul Mubarak, silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Saya Pak. Iya Pak. Ya, alhamdulillah nih saya bisa bergabung karena selama ini kan Google Meet ini diadakan di pagi hari ya. Kebetulan pagi hari saya sibuk, saya baru ikut di sesi kelima ini Pak Pur. Oh iya. Jadi kalau bisa dijelaskan lagi kalau memang saya miss gitu ya, belum dapat informasinya. Tahapan untuk mindfulness itu apa sih? Tadi kan ada dua kata kunci ya. Yang pertama adalah sadar, yang kedua adalah acceptance gitu, menerima. Iya. Mungkin berkaitan juga sih di keadaan seperti apa kita betul-betul bisa dibilang ini kita sudah mindfulness nih gitu. Iya. Nah, jadi prosesnya bagaimana dan keadaan seperti apa kita yang disebut dengan mindful gitu Pak. Mungkin itu Pak Pur, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Ibnul. Ya, kita dikatakan mindful itu kalau kita sadar dan menerima. Ya Pak. Kata kuncinya 2 itu. Kapan? Ya saat ini dan di sini. Ya, seperti sekarang misalnya Pak Ibnul. Pak Ibnul menyadari sekarang sedang mengikuti di Google Meet, kemudian menerima apapun tanpa menilai. Oh kok rame sih,
kok jelek sih, kok bagus sih. Pokoknya tanpa menilai, diem aja. Dan saat ini gitu, menerima, menyadari, menerima saat ini dan di sini. Nah itulah mindful, simple Pak Ibnul, simple. Dan nanti itu kita praktekkan di dalam zikir nafas untuk aktivasinya di zikir nafas dan penerapannya di sholat untuk ibadah. Gitu Pak Ibnul ya. Mungkin Pak Ibnul nanti, Pak Ibnul ikut grup berapa di kelompok ininya, kursusnya? 8 kalau nggak salah ya, 8, 48, Pak Pur. Oh 8 ya. Iya. 8 sebenarnya sudah saya sharingkan untuk bedah buku, pertemuan 1, 2, 3 gitu sudah. Iya, saya baru sempat ikut yang sekarang ini. Oh iya. Iya. Nanti Pak Ibnul bisa ini ya, putar ulang videonya yang 1 sampai 5. Baik, terima kasih Pak Ibnul. Dan Ibu Ariana, silahkan. Assalamualaikum Pak Pur. Iya Bu Ariana, silahkan. Saya ingin bertanya Pak Pur, sholat khusyuk ini kan menemui Tuhannya. Yang menemui Tuhannya tuh maksudnya dari awal sholat kah sampai akhir sholat atau tempat-tempat tertentu Pak? Berarti kan ada dalam hadis tuh disebutkan bahwa saat terdekat antara hamba dan Tuhannya itu yaitu saat sujud. Apakah hanya pada saat sujud itu kita dapat menemui Tuhannya? Kemudian kedua Pak, biasanya saat sujud itu biasanya kadang-kadang dalam sholat sunat saya selalu berdoa. Karena di situ dianjurkan kita, dalam hadis dianjurkan untuk berdoa karena itulah posisi saat hamba dan Tuhannya itu yang paling terdekat, sehingga kemungkinan besar doa itu diterima oleh Allah lebih besar. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ariana ya. Dalam konteks kita itu berjumpa dengan Allah itu ya dari mulai takbir sampai salam. Bahkan kalau orang sholat daim, yang dengan sholat daim itu berketerusan sadarnya. Jadi assalamualaikum, terus nggak lepas sadarnya, terus sampai nanti sholat lagi. Itu namanya sholat daim. Jadi sadar Allah itu tidak hanya ketika sujud saja. Memang sujud itu tempat bagi hamba yang paling dekat, kan ada kepasrahan itu. Kenapa dekat? Karena pasrah gitu kan. Kalau nggak pasrah gimana? Meskipun sujud tapi nggak pasrah. Meskipun sujud tapi nggak pasrah, ya nggak deket. Meskipun sujud. Makanya pasrah kepada Allah. Nah, baik. Kemudian doa. Doa itu ya di sujud terakhir ya silakan, nggak apa-apa. Tapi iringi dengan kepasrahan. Tapi kalau di sholat ya sebenarnya duduk iftiros itulah doa. Tapi kalau sujud ya nggak apa-apa. Gitu. Emang ada hadisnya untuk doa. Ya, baik. Terima kasih Bu Ariana. Silakan Pak Oka. Assalamualaikum Pak Pur. Ya, waalaikumsalam. Mohon izin Pak, ada ungkapan bahwa sholat itu merupakan nisbatnya orang beriman dan tadi juga ada disampaikan oleh Bapak sholat doim. Nah, apakah yang tadi saya sebutkan itu ada korelasinya dengan mindfulness? Terus kemudian untuk pertanyaan Pak dalam praktek Pak, mohon izin kalau kita sebagai imam atau dengan keluarga misalnya sholat, ketika kita berusaha untuk sholat dengan mindfulness ini, apakah kita sampaikan juga kepada makmumnya atau cukup kita sendiri Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Oka. Ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu bahwa yang mi'raj itu sebenarnya kan jiwa, kesadarannya itu. Ya, ketika Allah itu mi'raj, gitu. Mi'raj itu jiwa kita menyadari Allah yang lebih besar daripada apapun. Allahu Akbar itu mi'raj. Ya, yang mi'raj itu jiwa. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Ya, mi'raj ya menuju kepada Allah. Memang menuju kepada Allah kenapa ke atas? Sebenarnya enggak. Karena ke atas itu karena lebih tinggi aja, lebih menuju ke yang lebih tinggi daripada kita gitu. Baik. Itu mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang yang beriman. Orang beriman itu pasti percaya kepada Allah. Kalau enggak percaya kepada Allah pasti enggak beriman. Kalau nggak bisa mi'raj,
Ya, berarti imannya perlu diperbaiki. Ya, saya nggak bisa mi'raj ya. Ini gitu. Mi'raj itu bukan berarti kita meninggalkan tubuh terbang atau enggak. Kita sadar bahwa kita menyadari Allah yang menguasai loh. Kan ini alam semesta, ini alam batas alam semesta lah misalnya ya Bapak Ibu, batas alam semesta. Nah, kita posisi di sini. As-sholatu. Nah, ini batas pikiran manusia, di sini kesadaran. Di sini batas pikiran manusia. Nah, kita mi'raj itu ini loh, melewati pikiran ini loh Bapak Ibu. As-sholatu mi'raju. Karena ini percaya kepada Allah pasti tidak bisa dipikir lagi. Maka kita menggunakan iman, menggunakan kepercayaan. Dan inilah orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman ya nggak akan bisa keluar dari sini. Tapi kalau kita beriman kepada Allah yang menguasai alam semesta di sini, kita bisa mi'raj. Ya, gini. Jadi jangan bayangkan mi'rajnya seperti Kanjeng Nabi, bukan. Ya, kita mi'rajnya itu ya menyadari Allah itu mi'raj. Karena melampaui pikiran. Melampaui yang menguasai alam semesta, melampaui alam semesta gitu. Karena kita menyadari yang menguasai alam semesta. Kemudian salat daim. Nah, ini salat daim ini sebenarnya ajaran mindfulness untuk terus-menerus dalam keseharian. Ya, kita mindfulness. Tidak hanya di dalam sholat. Assalamualaikum, selesai nggak mindful lagi. Enggak. Terus mindful. Dalam wiridnya mindful, kemudian berdiri, duduk, berbaring, mindful. Ya, mindfulness. Harus sadar dan aware, harus sadar dan menerima. Ya. Nah, ini mari sama-sama kita latih agar kita bisa awareness dan mindful. Nanti Bapak Ibu akan merasakan manfaatnya. Ya, merasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Karena ini ajaran Islam gitu loh. Kalau kita terapkan dengan benar, sholat ini kalau kita terapkan dengan benar, yaitu dengan mindful, sholat itu bukan sembarangan, Bapak Ibu. Ada dayanya. Kalau mindful. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu tercegah, kayak antivirus gitu loh Pak. Jadi kalau kita sholat itu seperti menginstal antivirus. Jadi sebelum terjadi kerusakan itu sudah terdetek, sudah tertolak. Ya, vaksin. Vaksin corona ini dimasukkan dalam rangka untuk mencegah corona. Makanya ini sholat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka Ibu, mari kita terus lanjutkan mindfulness kita, zikir nafas kita, mindfulness zikir nafas ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan rasa khusyuk kepada kita sehingga kita bisa menikmati sholat kita, sehingga kita bisa merasakan perubahan-perubahan yang nyata pada sholat kita. Oh, maaf tadi Pak Okat masih ada pertanyaan lagi ya. Kalau kita mindful, apakah disampaikan ke keluarga kata di imam tadi ya? Ya, kalau sudah diprolog dulu, artinya gini, mungkin istri Pak Oka baca buku mindfulness gitu, dan juga nonton video ini gitu kan, jadi paham, atau diberikan slide-nya yang saya bagikan gitu. Bu, kita sholatnya akan mindful, jadi kita nggak tergesa-gesa. Oh iya, tapi kalau nggak diberitahu tiba-tiba kita sholatnya lama, itu kasihan makmumnya. Ya sudah, kita sholat biasa aja. Nanti kalau sholat sunnah ya, sholat sunnah, nah itu baru kita betul-betul mindful. Atau sholat tahajud ya itu betul mindful. Masya Allah, luar biasa. Oke. Maaf ya Bapak Ibu, saya terlalu semangat. Ya, terlalu berapa? Ini suara saya memang sengaja saya keraskan Bapak Ibu karena mic di komputernya nggak begitu bagus. Tadi ada komplain di di YouTube. Memang suaranya jelas di YouTube. Baik Bapak Ibu,
Demikian, mudah-mudahan manfaat ya. Insya Allah besok sore lagi ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Baik Pak. Ngaten Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Pak Bos. Masalah. Terus buat Pak Pur. Ya. Salam. Rusun Pak Pur. Sami-sami Pak. Salam. Saya tutup ya Bapak Ibu. Ya, monggo Pak. Ini belum saya matikan. Saya tutup ya Bu ya YouTube-nya.